Perkenalkan, nama saya Kika Rizkia Sukmawati. Saya mahasiswa Unsika jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penomoran dalam karya ilmiah. Nah, teman-teman, penomoran yang lazim digunakan dalam karya tulis ilmiah itu biasanya ada 3. Yang pertama ada angka Romawi kecil, yang kedua ada angka Romawi besar, yang ketiga ada angka Arab. Angka Romawi kecil digunakan untuk menomori halaman atau judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, dan yang lain-lain. Angka Romawi besar digunakan untuk menomori tajuk bab pendahuluan, bab pembahasan, bab analisis, dan bab simpulan. Nah, sedangkan angka Arab digunakan untuk menomori halaman-halaman dari mulai pendahuluan sampai dengan halaman terakhir. Nah, untuk yang kedua ada letak nomor halaman. Yang pertama kita bahas angka Romawi. Nah, angka Romawi biasanya diletakkan pada bagian bawah seperti daftar isi, daftar tabel, daftar grafik. Nah, yang kedua ada angka Arab. Nah, angka Arab digunakan untuk halaman selanjutnya. Nah, untuk yang ketiga ada penomoran anak bab dan subbab dinomori dengan angka Arab dalam sistem digital. Dalam hubungan ini, angka digital tidak boleh melebihi dari 3 angka. Sedangkan penomoran selanjutnya menggunakan huruf kapital, kemudian huruf Arab, dan dilanjutkan dengan huruf abjad yang kecil. Mari kita lihat contoh berikut. Nah, coba kita lihat contoh berikut. Di bab 2 ada angka Arab 2.2.1, 2.2.2. Nah, angka Arab ini tidak melebihi dari 3 angka. Nah, lalu dilanjutkan dengan huruf abjad. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya, teman-teman. Nah, setelah 3 pembahasan tadi, ada juga penomoran subbab dan subbab karya ilmiah dapat juga menggunakan angka Romawi dan angka Arab sekaligus. Jika menggunakan konsep angka Romawi, unsur ke bawahnya haruslah huruf kapital atau huruf abjad yang besar, dan seterusnya. Nah, kita lihat pada contoh berikut. Jika kita menggunakan konsep angka Romawi, unsur ke bawahnya huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, di bawahnya digunakan angka Arab seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalani, NPM 184. Di sini saya mau ngejelasin bagian awal karya ilmiah. Yang pertama itu judul karya ilmiah. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul itu lebih spesifik. Judul pada karangan ilmiah harus singkat dan juga padat, menarik perhatian, serta menggambarkan garis besar inti pembahasan. Dan juga judul karya ilmiah dicantumkan sekitar 5 cm dari pinggir atas kertas. Yang kedua, maksud penyusunan. Maksud penyusunan karya ilmiah dicantumkan di bawah judul, yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada semua awal kata, kecuali kata di, dalam, bagi, untuk, dan guna. Contohnya itu seperti makalah yang disusun guna melengkapi syarat ujian akhir semester
pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen titik. Nah, gitu contohnya. Lalu selanjutnya nama penyusun. Nah, nama penyusun dicantumkan di bawah maksud penyusun dengan didahului kata oleh dengan huruf kapital. Jadi olehnya itu huruf kapital. Selanjutnya nama penyusun juga dituliskan dengan huruf awal kapital. Kemudian setelah nama penyusun, selanjutnya itu NIM mahasiswa, nomor induk mahasiswa gitu. Selanjutnya nama lembaga pendidikan. Yang dimaksud lembaga pendidikan yaitu nama jurusannya, fakultasnya, dan juga universitas atau juga sekolah tinggi. Tempat penyusun berkuliah dicantumkan di bawah identitas penulis yang diikuti nama kota tempat penyusun, dan tahun penyusunnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Handayani dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi prakata. Prakata ditulis untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai karya tulis ilmiah. Nah, dengan membaca prakata, seseorang akan mengetahui maksud penulis menyajikan karya ilmiah, hal-hal apa saja yang termuat dalam karya ilmiah, dan pihak-pihak mana sajakah yang memberikan keterangan kepada penulis. Nah, di dalam prakata ada batasan yang harus diketahui. Yang pertama itu, puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada penulis karya ilmiah. Yang kedua, penjelasan tentang pelaksanaan penyusunan karya ilmiah. Yang ketiga, informasi tentang arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Yang keempat itu ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan tersusunnya karya ilmiah. Dan yang terakhir itu penyebutan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyusunan, serta nama penyusun karya ilmiah. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.